Iya, Bapak nyebut merek. Saya tadi mau ngomong gini, Pak, Bapak dengar nggak ada sebuah hotel yang mau masuk, disebut loh. Kali kedua saya bikin podcast dengan Pak Yus. Iya. Alhamdulillah ini ketemu lagi nih Mas. Iya, kali kedua nih. Iya. Yang pertama itu ketika launching Les Semar Karawaci. Karawaci. Iya, itu 21 Maret itu. Betul. Iya. Jadi waktu di video yang pertama saya dengan Pak Yus itu memang cenderung berbicara tentang Les Semar. Les Semar. Karena kan momennya saat itu launching Les Semar Karawaci. Karawaci. Nah, di video ini saya akan kasih judul 16 tahun Ledian. Iya. Karena tahun 2022 ini Ledian Hotel and Cottage genap berusia 16 tahun. Alhamdulillah 16 tahun. Iya. Jadi beginilah cara saya mengucapkan selamat ulang tahun tuh dengan langsung mengganggu GM-nya. GM-nya ini sibuk, terus banyak aktivitas tapi saya ganggu. Saya WhatsApp beliau, minta waktunya, dan kebetulan sore ini dipertemukan ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Jadi selamat ulang tahun untuk Ledian. Iya, terima kasih Mas Gaza, terima kasih. Ya, yang ke-16 kita. Iya. Ulang tahunnya itu sebenarnya tanggal berapa sih Pak? Sebenarnya kita ulang tahun sebenarnya tanggal 6 Juni. 6 Juni. Nah, sebenarnya tanggal 6 Juni, kita sepakatnya ada 6 Juni kita ulang tahun. Cuman karena pas tanggal 6 Juni kemarin, pas awal bulan Juni, itu kan kita ada Popda itu. Ramai sekali. Iya. Jadi Ledian di sini penuh, Les Semar belakang, Les Semar Serang juga penuh. Iya. Jadi aktivitasnya padat, jadi kita nggak bisa merayakan itu. Jadi untuk merayakan kita cari hari sebagai penggantinya pas kemarin tepat tanggal 2 Juli. Betul. Iya. Nah, sekarang saya bertemu dengan Pak Yus ini tanggal 7 Juli 2022. Lumayan tanggal cantik sih, 0707 gitu kan. 2022. Julijah lagi ya. Iya, kan? betul. Bulan berkah. Iya. Perayaan ulang tahunnya tanggal 6 Juni, tapi tahun ini dirayakan kemarin tanggal 2 Juli. Ada perayaan apa Pak kemarin Pak? Itu sebenarnya kita perayaan yang apa ya? Yang sederhana lah. Betul. Ya Mas Gaza ya. Enggak terlalu mewah karena kita juga bagaimanapun kita masih belum lepas dari setelah pandemi. Iya, betul. Nah, kita masih merangkak ini ya. Betul. Karena kemarin habis lebaran segala macam, THR segala macam, kita masih terseok-seok, sekarang mau ngangkat. Nah, sekarang perayaannya tidak terlalu heboh, tapi kita sederhana. Iya. Jadi yang penting kan maknanya, value-nya. Ya. Jadi kita itu kemarin dengan karyawan kita kumpul-kumpul hampir 150 karyawan ya. Nah, itu kita pertama kali pagi-pagi kita kerja bakti. Kerja bakti untuk lingkungan kita. Kita bersihin lingkungan. Setelah itu ada aerobik. Nah, di samping aerobik itu kita ada fun game kecil-kecilan gitu. Terus dikasih door prize sama teman. Yang penting happy lah pada waktu. Betul. Jadi memang untuk intern ya, secara khusus. Ada manajemen di dalamnya. Ada komisaris, ada komisaris semuanya. Ya. Saya juga melihat ada Ibu Rumia. Ibu Rumia juga hadir. Beliau kebetulan komisaris gitu. Iya, betul. Kan waktu launching Les Semar yang di Karawaci kan juga beliau kan hadir. Iya. Nah, cuman gini Mas Gaza. Kemarin itu dalam menyambut ulang tahun Ledian yang ke-16. Kita tuh bikin tumpeng, mini tumpeng lah ya. Itu ada 16. Ya, ada 16, tapi kita bikin itu kemarin karena itu kita bagikan ke warga sekitar. Tadinya mau bikin 16, cuman karena warganya ditunggu-tunggu ada lebih dari 16, jadi kita bikin 30. Udahlah 30 dikali lipat. Jadi kita bikin mini tumpeng gitu, yang kita bagikan yang tetangga-tetangga kita, sekitaran Hotel Ledian. Itu kita bagikan semuanya. Jadi tumpengnya nggak dimakan kita, tapi untuk masyarakat sekitar. Betul. Ya, itu kan salah satu bentuk syukur juga kan. Iya. Memberikan tumpeng ke masyarakat sekitar. Temanya untuk
tahun yang ke-16 ini apa Pak? Ada tema khusus nggak sih? Kemarin sebenarnya nggak ada tema khusus ya. Tema khusus itu sebenarnya kemarin itu bagaimana kita bisa bangkit dari setelah pandemi ini sih sebenarnya. Kita harus punya extraordinary di mana setelah kita 2 tahun ya, hampir berjalan 3 tahun kita ini sebenarnya kan. Betul. Bagaimana kita harus mempunyai ekstra, benar-benar ekstra waktu kita, pekerjaan kita curahkan ini sehingga kita bisa melewatin lah paling nggak, melewatin daripada pandemi yang sudah berjalan. Karena apa? Walaupun pandeminya sendiri penyakitnya memang turun kalau kita lihat ya, tapi kan dampak dari pandemi itu belum turun di kita. Artinya apa? Okupansi hotel belum juga bisa naik seperti dulu 100%. Ya walaupun ada sedikit pergerakan iya, belum seperti maksimal. Ya belum maksimal, tapi masih dalam tangkapan naik gitu loh. Nah, ini kan masih perlu waktu untuk menjadi lebih baik sebelum masa pandemi kan. Jadi tentang kekaryawanan juga, tentang bayar hutang juga. Ya betul. Karena jabatan beliau kan GM, jadi memikirkan dari A sampai Z ya Pak. Iya gitu. Jadi kita juga ya harus bayar bagaimana karyawan, bagaimana supplier kita, vendor kita, bagaimana kita dengan bank segala macam. Karena kita hubungan juga dengan bank. Betul. Nah itu yang harus kita pikirkan. Nah sekarang ini posisinya belum peak ke atas ya, tapi masih naik lah menuju ke atas. Betul. Mudah-mudahan di semester kedua ini setelah kita ada ulang tahun kemarin menambah pemicu semangat kita untuk teman-teman untuk terus tetap bekerja, bagaimana sehingga di semester kedua ini, harapannya di semester kedua ini jauh lebih bagus dibandingkan semester pertama. Iya betul. Bapak dengar atau baca berita juga nggak sih kalau ada kekhawatiran bahwa COVID ini akan naik lagi terus akan diperketat? Kalau sebenarnya kan sekarang ini kita di Kota Serang kan kemarin udah levelnya ditinggalkan jadi level 1 sebenarnya. Tapi kata Pak Wali Kota kan bisa 100% untuk meeting-meeting. Iya kan? Betul. Kalau saya pikir kemarin Kota Serang itu kok bisa cepat menjadi level 1 itu karena saya pikir gini Mas Kasya, ini menurut pemikiran saya. Karena semua rumah sakit yang ada di sini itu semuanya berdomisili di Kota Serang. Kalau saya hitung-hitung hampir 10, hampir 12 rumah sakit ada di wilayah Kota Serang. Sehingga yang sakit kan yang datangnya bukan orang Kota Serang aja. Dari luar Kota Serang kan datang situ. Sehingga kalau tingkat hunian rumah sakit itu padat, bukan berarti orang Kota Serang yang sakit. Iya betul. Bisa jadi dari kabupaten. Dari kabupaten, dari mana-mana, dari Pandeglang, dari Rangkas, dari yang mana lah daerah gitu di luar Kota Serang. Tapi karena lokasi rumah sakitnya itu ada di Kota Serang semua. Kalau saya hitung hampir 12 rumah sakit ada di Kota Serang. Baik yang dan pemerintah berdekatan ya. Jaraknya berdekatan. Sehingga kok tingkat hunian rumah sakit padat. Karena berdomisili di kecuali kalau lokasi rumah sakitnya itu tersebar berjauhan. Kalau saya hitung ada 12 rumah sakit di Kota Serang. Sehingga tingkat hunian rumah sakit ya pasti penuh. Sehingga apakah itu dikatakan orang Kota Serang kena dampak COVID kan nggak juga. Betul. Makanya kemarin saya lihat, kenapa tiba-tiba jadi level 1 seperti ini. Tapi sih nggak berpengaruh ya. Termasuk hari ini kita ada 8 event. Wow. Iya, ada 8 event hari ini. Hari ini 7 Juli. 7 Juli. Kemarin luar biasa. Kemarin ada 7 event, sekarang 8 event. Luar biasa. Dan kita dari Kementerian Agama, dari kemarin ada Kementerian Pendidikan. Betul. Iya. Bagi saya Ledian Hotel and Cottage ini masih menjadi favorit masyarakat Pak, karena kan letaknya juga sama tahulah sangat strategis, lalu fasilitasnya juga banyak sekali, pilihannya juga sampai cottage kan? Iya kita punya cottage. Iya dan saya menginap di sini beberapa kali. Saya bikin wedding juga di ballroom. Jadi memang ini salah satu pilihan utama masyarakat untuk menggelar event kan? Iya betul. Karena memang kita lokasi kita tuh menang strategis ya. Iya betul. Karena kita keluar tol Kota Serang Timur, nggak jauh dari sini, sekitar 1 kilo ya dari gerbang tol Serang Timur kita ketemu Ledian. Sebelahnya ada Mall of Serang, ya kan? Sebelahnya ada Carrefour. Dan ini jalur utama, ya kan? Jalur utama gitu. Jadi di samping kita punya parkiran luas. Iya, parkiran itu yang luas. Saya bisa menampung parkiran itu 600 mobil ya sekaligus ya. Luas sekali. Iya, luas sekali. Ini ada sekitar 6 hektar.
6 hektar. 6 hektar di tengah kota ya. Iya. Di tengah 6 kota. hektar itu hanya Ledian saja, belum Oh enggak, Lesemar. sudah termasuk dengan Lesemar dan calon convention. Yes, Jadi calon total. convention. Ya, Pak, kasih total. bocoran dong calon convention, Pak. Calon convention ini sebenarnya sebelum pandemi kita udah bergerak jalan. Iya. Jadi jalannya, pondasi, bor pile segala macam udah kita bahkan sampai pancang betonnya sudah ada. Tapi begitu kita berjalan 2 bulan, Iya. pandemi masuk. Iya. Akhirnya berhenti. Nah dari situlah akhirnya kalau kita bikin ballroom dengan 3.000 capacity, itu waktu itu mungkin nggak ada penghuninya juga karena kan dilarang Iya, betul. berkegiatan selama pandemi Iya, ya. betul. Mungkin sampai sekarang juga masih ada protokol kesehatan yang ketat. Akhirnya kita selesaikan dulu yang di Karawaci itu. Oh, Karawaci maju dulu. Maju dulu karena bangunan di sana juga udah siap. Iya. Jadi kan betul. terbengkalai semua nantinya kan. Iya. Akhirnya yang di sini memang belum begitu jadi, baru pondasi dan besi-besi. Yang di sana kan sudah. Artinya akhirnya kita selesaikan dulu di sana, yang di Karawaci. Iya. Sehingga tanggal 21 Maret 22 itulah yang Lesemar Karawaci kita operasionalkan. Iya. Refresh lagi dong Pak Yus. Kalau Pak Yus ini sudah menangani Ledian selama 16 tahun berarti atau? 16 tahun. Wow. Itu 16 tahun. Saya mulai tahun 2006 ya. Termasuk sebenarnya saya ini pekerja awal. Iya. Ya kalau pekerja dari awal dari hitungan HOD, saya mungkin ada 2 orangan mungkin ya. Ada 3 orang lah mungkin. Udah nggak banyak lagi. Yang lain sudah pada berhenti, ada yang udah pindah kerja segala. Tapi saya mulai awal tahun 2006. Iya. Ya. Jadi Bapak setiap ulang tahun Ledian selalu hadir. Beliau tidak digantikan. Iya. Perkembangannya pesat sekali ya Pak ya. Bapak merasakan betul nggak? Pasti lah. Iya. Pasti. Kalau itu tahun 2006 Mas Gasa, Ledian ini hanya ini yang kita lihat ini dengan 80 kamar sama spa ini belakang kita ini spa ada fitness center ya kalau kita lihat ya. Betul. Ini hanya ini loh, lokasinya cuma ini. Iya. Kemudian berkembang terus kita pembebasan lahan terus sampai tahun 2009 terus menambah lagi cottage ada 60 cottage 60 kamar. Terus nambah lagi ada Lesemar segala macam itu terus berkembang. Iya. Begitu. Bahkan terus berkembang lagi sampai ke Karawaci. Itu perkembangan. Iya. Bahkan Jogja ya kan? Wah, Jogja. Luar biasa. Jogja di Pandanaran ya, Jalan Pandanaran itu di kilometer 12 yang arah ke mana? Ke dari UGM itu lurus terus ke arah Gunung Merapi itu ya. Iya. Saya pernah lewat situ, di kilometer 12,5 itu di situ. Iya. Tapi itu juga belum ya. Mungkin setelah Karawaci selesai kita akan ke sana. Karena semuanya butuh strategi. Oh iya. Butuh hitung-hitungan. Iya. Nggak sembarangan aja. Begitu. Betul. Pak, kiat-kiatnya 16 tahun mengelola, dan Bapak bukan hanya mengelola Ledian loh, tapi mengelola Lesemar. Iya. Tapi nantilah karena sekarang kan HUT ke-16 Ledian. Itu tipsnya atau kiatnya bagaimana? Maksudnya kan apa nggak jenuh atau misalnya ya sampai 16 tahun itu luar biasa kan Pak? Ya sebenarnya jenuh ya, tapi karena itu udah panggilan tugas saya, mungkin passion saya udah di sini ya. Jadi saya itu udah melanglang buana kemana-mana. Saya sebelum di sini kan saya di Bali. Saya sekolah perhotelan juga di Bali. Ya. Kemudian kerja di Bali 8 tahunan saya di Bali. Kemudian saya juga pernah ke Lombok. Terus saya pernah juga ke Tasikmalaya gitu kan. Akhirnya ke sini. Jadi saya pikir kerja itu di mana-mana sama, Mas. Kalaupun saya mau pindah-pindah lagi nanti ketemunya juga sama lagi di sana. Dan kebetulan ini yang membuat saya jadi betah. Kenapa nggak pindah-pindah? Karena memang keluarga saya juga udah ada di sini. Iya. Jadi ya mau pindah kemana lagi? Keluarga sini, anak istri di sini, sekolah di sini. Akhirnya ya ngapain lagi mau pindah? Gitu. Dan saya masih dipercaya di sini. Betul. Yang membuat saya betah ya karena masih dipercaya. Iya. Di satu sisi dari pribadi Bapak memang tidak ada niatan untuk pindah. Iya. Di sisi lain memang ya Bapak masih dipercaya, gimana dong? Iya. Begitu. Iya. Luar biasa. Lewat video ini ada yang ingin disampaikan pertama untuk manajemen dulu deh Pak. Silakan. Apa? Untuk manajemen, kalau saya pikir kita harus tetap kuat menyongsong ke depan. Ini enggak cukup berat sebenarnya, Mas. Tapi saya udah tekankan juga dengan manajemen yang lain, dengan karyawan kita semuanya bahwa ke depan kita harus lebih berat. Kenapa? Karena di saat pandemi kemarin kita terpukul luar biasa itu. Tapi kita masih berdiri aja udah syukur itu ya.
Jadi begitu pukulan pandemi kemarin hampir 2 tahun lebih, hampir masuk ke 3 tahun, jadi sekarang kita merangkak lagi. Mari kita kerja keras semuanya untuk capaian yang kita harapkan lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Karena apa? Ke depan ini persaingan banyak loh Mas. Yes. Karena dengar-dengar kan Aston juga udah mau kalah Ya, Bapak nyebut merek. Saya tadi mau ngomong gini, Pak, Bapak dengar nggak ada sebuah hotel yang mau masuk? Disebut loh. Karena biar gimana pun itu teman saya. Iya. Betul. Bahkan dia datang ke sini ngomong, Pak Yus, saya izin, saya mau groundbreaking katanya. Iya. Di sekitar ini kasih cepat. Enggak, ada di KP3B sana. Sekitar KP3B. Jadi sebenarnya Mas Gaza, dengan adanya hotel yang nanti ada di Kota Serang ini ya, itu sebenarnya lebih bagus. Ya memang iya, persaingan akan iya. Tapi bagusnya adalah saya membuat iklan sendiri. Lesemar juga buat iklan sendiri mengenalkan daerah Serang. Kemudian nanti misalnya ada hotel satu lagi, dia juga mengiklankan lagi daerah Serang. Ada hotel lagi mengiklankan lagi. Jadi semakin dikenal ini Kota Serang. Oh iya. Sehingga makin banyak pilihan. Betul. Oh, di sana. Tapi itu kan dari kacamata masyarakat, Pak. Iya. Kalau dari kacamata misalnya saya sebagai pengelola kan. Itu gimana, Pak? Iya. Oh iya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Aja. Ya tertantang. Bagaimana sekarang ini kita bisa memberi pelayanan kepada masyarakat yang baik, dari SDM-nya yang baik, kemudian mutu kulinernya yang baik, kemudian fasilitasnya yang baik. Dan alhamdulillah kalau Legian ini menang kita karena parkir. Kalau Mas Gaza lihat ada 600 orang bawa mobil bisa parkir di dalam Legian ini. Tidak perlu di jalan-jalan. Saya nggak sebutin namanya hotelnya. Kalau orang itu yang hotel-hotel lain, lapangan parkir terbatas. Sehingga pada saat dia nginep, mobilnya bisa dititipin di jalan-jalan. Betul. Nah, kalau saya lihat langsung itu Pak. Iya, kalau kita enggak. Iya. Insya Allah 600 mobil kita bisa parkir di Legian ini. Tapi sebenarnya kelebihan Legian bukan cuma parkirannya aja, makanannya juga favorit saya Pak. Makanannya itu enak. Kolam renangnya, ini bukan karena saya yang bicara sama Pak Yus ya, tapi Pak Yus pasti juga tahu lah hotel-hotel kolam renang Legian ini. Kalau dari teman-teman saya atau saudara saya itu bilang ini paling rindang, paling sejuk, paling ya kan Pak? Ya, karena banyak pohon kan, kan. Makanya anak-anak sekarang pun beramai kan kalau kita beralih lihat ke depan itu kan kolam renang ya. Iya. Itu mulai jam 12 tadi dari pagi itu berenang nggak habis-habisnya. Kenapa? Memang nggak panas. Iya. Karena pohon kelapa kita lebih dari mungkin kalau dihitung-hitung lebih dari 500 pohon kelapa kita punya. Betul. Di sini. Dan pohon kelapanya udah tinggi-tinggi kan? Iya, betul. Nah, itu. Iya. Di usia ke-16 tahun Legian Hotel and Cottage berarti Bapak tidak gentar dengan hotel-hotel lain dan pendatang-pendatang baru ya? Iya, karena kan sudah kita ini kan hotel pionir ya, Mas Gaza. Jadi Hotel Legian berdiri pionir sebagai hotel bintang 4 di Kota Serang. Kemudian muncul hotel sebelah ya tetap aja kita eksis kok. Iya. Dan alhamdulillah hotel sebelah juga penuh, kita juga penuh. Artinya apa? Banyak animo masyarakat konsumen dari luar daerah akhirnya banyak berkunjung lagi. Oke. Tadi sudah ke manajemen. Melalui video ini ada yang ingin disampaikan ke karyawan. Marahin aja Pak, ada yang nakal nggak? Kalau karyawan kita saya jamin sih ya baik-baik ya. Iya, karena ada pesan atau apa? Karena karyawan saya ini banyak yang kerjanya udah lama juga. Iya sih. Ya sampai 16 tahun. Iya. Saya juga melihat wajah-wajah lama Pak. Bener. Ya. Lama juga. Dan orang-orang itu nggak pada mau keluar. Jadi karena mungkin udah nyaman. Yang pertama mungkin tadi kalian nyaman gini. Kalau di kita itu kerja ya udah, yang penting kamu baik, kerja sesuai dengan prosedur, ya sudah, senyaman kamu kerja deh. Kita nggak akan keluarin. Ya mungkin beda di tempat yang lain. 2 tahun cut, kayak kita enggak. Makanya teman-teman kita banyak kayak Mas Age segala macam itu udah kerja udah lama-lama. Iya. Dan Mas Age nggak mau keluar. Iya. Nggak mau keluar Mas Age ya. Mas Age Anda tidak mau keluar kenapa? Jadi arahnya seperti itu atau terus Bapak mendarik? Ya gini. Kalau kita dulu owner bilang ke saya, Pak Yus, coba karyawan Hotel Legian itu dikelola seperti keluarga. Jadi kita memang beda ya mungkin dengan hotel lain yang dia harus saklek. Kita juga saklek. Kalau ada kesalahan segala macam nggak tolerir. Tapi kalau kesalahan itu masih bisa ditoleransi, ya kita bisa tolerir lah itu. Tapi ya menurut saya bilang
karena hotel ini dikelola dengan keluarga biar enak. Jadi seperti keluarga aja gitu. Jadi saling kerjasama segala macam gitu. Jadi kalau sudah dikelola seperti keluarga, orang harus nyadar juga bahwa ini harus maju segala macam. Jangan iri-irian. Ya udah harus kita kerja benar-benar kayak keluarga gitu, saling tolong. Makanya kita kelola seperti itu. Betul. Karyawan bawah saya nggak sungkan-sungkan juga bicara dengan saya. Kayak tadi aja, saya nggak enak badan, ayo saya cariin kelapa katanya, saya cariin. Saya ngobrol bareng di bawah pohon kelapa, nongkrong bareng, mecah kelapa bareng. Nah itu sampai ke sana. Saya tadi tuh sempat ingin bertanya juga ke Bapak, Pak, kalau karyawan Pak Yus itu ngobrolnya seperti saya ngobrol sama Bapak seperti gini atau memang ada jarak segar tuh? Kita ngobrol kayak gini. Biasa aja kayak keluarga aja. Iya, kayak keluarga walaupun gitu. Ya tetap harus hormat, harus ini, Pak, itu kan wajar. Iya. Sebenarnya saya dengan gardener saya, anak-anak landscape itu sebenarnya dengan saya sama, Mas. Sama, nggak ada bedanya saya dengan mereka. Sama saya dengan tukang sapu, sama saya dengan tukang yang membersihkan kamar segala macam, rumboy, sama saya dengan yang melayanin Mas Gasa tadi untuk minuman segala macam, itu sama, nggak ada bedanya dengan saya. Bedanya adalah saya diberi wewenang yang tanggung jawabnya yang jauh lebih tinggi aja. Kalau masalah kesamaannya sama-sama karyawan. Hanya Bapak memang berpikirnya general ya Pak ya? Dari A sampai Z, lebih umum ya. Hanya karena beban tanggung jawabnya. Betul. Mantap sekali. Karyawan sudah, namanya juga keluarga ya? Berarti nggak ada yang nakal ya Pak ya? Padahal di keluarga kan ada. Ya ada kan? Ada Mas, ada. Biasanya di keluarga tuh kan ada anak yang nakal kayak gitu-gitu. Ada Mas, ada. Dan kita bina. Kita tetap bina. Tapi kalau nggak bisa kan kita punya peraturan perusahaan juga. Ya kita sesuaikan dengan peraturan perusahaan. Yang masih kan kita punya human resources development itu. Jadi karyawan-karyawan yang nakal, ya namanya anak-anaknya nakal ya kita bina, kita arahkan, kita nasihatin gitu. Betul. Nakalnya masih bandel-bandel biasa lah. Biasa lah yang namanya. Biasa. Terakhir Pak, untuk masyarakat dan juga untuk konsumen Ledian Hotel and Cottage, silahkan ada yang ingin disampaikan. Kalau untuk konsumen dan pengunjung Ledian, saya terima kasih sekali. Mungkin udah 16 tahun. Ada juga konsumen-konsumen yang repeater yang dari awal itu masih dengan gitu banyak juga gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalaupun ada terjadi pelayanan kita yang kurang atau ya wajar lah ya. Artinya itu nggak kita sengaja. Mungkin karena faktor kelalaian atau apa ya. Tapi yang pasti sesuai dengan tagline kita, serve you from the heart. Itu dia. Itu tagline-nya sejak dulu Pak? Sejak dulu. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Melayani Anda dengan hati. Mantap. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ledian Hotel and Cottage yang ke-16 Bapak. Terima kasih Mas Gasa. Terima kasih. Sukses selalu untuk Ledian untuk semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Mas Gasa. Terima kasih. Dadah.